Pemerintah bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Dan kita akan sama-sama melihat bagaimana proses pembersihan jalan bersama dengan jurnalis Metro TV, Insan Suwardi dan Agus Taufik dari Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Ya pemirsa, update dari terjadinya bencana hidrometeorologi yang melanda di sejumlah kawasan di Provinsi Sumatera dan juga Aceh kini masih dalam kondisi penanganan oleh pemerintah atas berbagai sinergi, termasuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang saat ini sudah meninjau langsung ke lokasi. Nah, saat ini saya berada di Kecamatan Adian Koting yang saat ini di mana akses utama sedang dibersihkan oleh petugas yang berada di lokasi. Kalau kita lihat, ini adalah salah satu akses utama jalan untuk menuju kawasan dalam rangka menyalurkan bantuan logistik. Nah, pemirsa, untuk lebih lengkapnya terkait dengan penanganan pasca kebencanaan ini, kami sudah langsung akan mengajak Anda untuk bagaimana update terkini penanganan oleh langsung Kepala BNPB Lejen TNI Suryanto. Pak Suryanto boleh bergabung dengan Metro TV sebentar, Pak, terkait dengan di Kecamatan Adian Koting ini, Pak, yang saat ini sedang dilakukan penanganan. Boleh sampaikan kepada masyarakat apa saat ini fokus pemerintah untuk melakukan penanganan pasca kebencanaan, Pak? Ini jaraknya dari Tarutung kira-kira setengah jam ya. Tarutung 45 menit, Pak. 45 menit, sekitar 30 kilo dari pusat kota. Ini jalan kabupaten menghubungkan Tarutung dengan Sibolga. Kalau tadi rekan media lihat dari mulai kira-kira 2-3 km itu masyarakat sudah antri di pinggir jalan itu. Menunggu ini tembus. Ini udah 3 hari yang lalu, hujan terus. Ini dilakukan pembukaan jalan oleh Satgas Gabungan, PU-nya Kabupaten Kota Tapanuli Utara, ada Yon Sipur dari TNI Angkatan Darat, ada Pomdam juga dari Angkatan Darat. Ya, terima kasih ini. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, targetnya 2-3 hari tembus. Nah, kalau udah tembus, kita memudahkan jalur logistik mendistribusikan barang bantuan ke Sibolga. Bersama-sama ada Pak Dirjen Atwil, ada Pak Wakil Bupati Tarutung, ya. Sengaja kita lihat ini dan terima kasih unsur TNI Polri yang sudah berjibaku ini siang malam membuka jalan ini. Dan tadi ada masyarakat juga yang terdampak 2 hari menunggu karena dia mundur nggak bisa, maju juga nunggu ini diselesaikan. Mungkin ada beberapa yang belum mendapat pasokan makanan, tapi tadi kita bawa juga sedikit membantu mereka untuk mendapat makan minum. Pak Suryanto, terkait dengan saat ini kan kebutuhan masyarakat yang terdampak di sana ini kan masih salah satunya terkendala terkait dengan akses yang saat ini sedang kita coba buka ya, Pak, ya. Kalau boleh disampaikan kepada masyarakat apa sih, Pak, yang menjadi fokus utama kebutuhan masyarakat saat ini selain dengan makanan, mungkin ada juga data-data terkait kebutuhan yang lain, Pak? Ya, ini kan sekarang saat tanggap darurat ya, jadi kebutuhan dasarnya itu dulu kita berusaha penuhi, permakanan, pakaian ya. Ini mereka ini pendatang bukan masyarakat Tapanuli Utara, mereka ingin ke Tapanuli Tengah, ingin ke Sibolga. Jadi memang ini salah satu yang harus utama dibuka ya, sehingga jalur transportasi ini bisa betul-betul pulih. Dan kalau penanganan bencana yang pertama memang di tanggap darurat itu transportasi dan komunikasi itu memang menjadi prioritas pertama. Dan ya ini perlahan mudah-mudahan segera 2 hari ini bisa terbuka ya. Baik, Pak, mungkin di update terakhir, Pak, terkait dengan penyaluran bantuan yang direncanakan tadi kan hasil rapat akan menggunakan heli dan lain-lain. Kira-kira bagaimana update terakhir, kapan rencana akan mulai langsung penerjungan atau Bapak akan ada rencana untuk mencoba memantau via udara, Pak? Jadi ini kita kan sudah kombinasi ya, darat juga berusaha ditembus, udara sudah jalan. Jadi Sibolga itu sudah sorti ketiga, kita menggunakan pesawat fixed wing Karapan, masuk barang logistiknya ke sana. Dari Sibolga ke Tapanuli Tengah juga bisa pakai darat. Tim-tim BNPB masing-masing kabupaten kota udah bisa masuk ya, sehingga kami pastikan lambat laun nanti kondisi ini akan semakin membaik ya, dan mudah-mudahan target 1 minggu ke depan sudah tidak ada lagi tempat yang terisolir sehingga semuanya bisa dibantu didistribusikan. Setelah itu baru kita mendata lagi apakah perlu relokasi, perlu dipindah, perlu buat huntara, perlu buat huntap itu nanti. Tapi sekarang terkait dengan ketanggap darurat tadi betul-betul harus kita tembus. Pak, akses terakhir, Pak, akses ini sudah akan dicoba untuk diselesaikan, logistik pasti akan tetap langsung disupport. Mungkin boleh sampaikan pada masyarakat terutama yang berada di lokasi, mungkin masih ada kekhawatiran terkait bagaimana support pemerintah saat ini, mungkin bisa disampaikan kepada mereka apa yang harus dilakukan, Pak? Baik pemerintah, masyarakat yang mungkin sekarang merasa belum bisa berhubungan dengan sanak saudaranya, mohon bersabar ya.
di tingkat pusat, tingkat daerah, TNI, Polri ini berusaha menjangkau semuanya. Dan sekarang juga untuk komunikasi khususnya mungkin karena masih belum lancar, ya, nanti secara lambat laun kita akan mendatangi posisi masing-masing. Yakinlah bahwa cuaca ke depan ini akan juga menjadi semakin baik karena dari prediksi BMKG sudah lewat masa-masa kritisnya terkait cuaca. Kami juga akan laksanakan operasi modifikasi cuaca. Ya, yakin bahwa ke depan ini semuanya akan lebih bagus dan lebih lancar. Oke, baik. Terima kasih Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto telah bergabung bersama kami. Ya, dari pemirsa perbincangan kami bersama dengan Kepala BNPB, Legend TNI Suharyanto. Nah, kalau kita lihat saat ini, di mana memang dari pemerintah masih terus melakukan update upaya untuk membuka jalur akses utama, di mana salah satunya akses darat ini adalah menjadi salah satu akses yang paling penting untuk tetap menyalurkan seluruh bantuan atau distribusi logistik, terutama bahan pangan yang menjadi salah satu concern utama bagi warga yang terdampak yang ada di sejumlah titik baik di Sumatera Utara. Nah, kami sampaikan di mana tadi update dari pemerintah lewat rapat koordinasi tingkat menteri antara Kepala BNPB, ada juga dari Menko PMK Pratikno yang telah terhubung tadi, di mana ia menyampaikan terkait dengan langkah utama selain membuka seluruh akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik, BNPB telah mendirikan posko penanganan bantuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan terkait dengan koordinasi penambahan personil gabungan baik dari TNI dan juga kepolisian untuk membantu menyelesaikan penanganan kebencanaan pasca terjadinya bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara khususnya. Selain itu juga, tadi dari seluruh bantuan logistik ini juga diharapkan akan terus disalurkan, tidak hanya dari bantuan darat, namun jalur udara akan terus dilakukan upaya percepatan penyaluran bantuan logistik sampai ke tangan masyarakat yang saat ini masih membutuhkan bantuan. Gambaran bagi Anda pemirsa, di mana saat ini saya merasakan untuknya terutama akses komunikasi, karena dari gawai saya ini tidak memiliki koneksi sinyal internet sama sekali, sehingga menjadi salah satu concern yang cukup penting di mana akses komunikasi masih terhambat sampai dengan saat ini. Tentu kita harapkan dari pemerintah lewat sinergi antara BNPB, TNI, Polri, dan juga sejumlah pihak termasuk relawan dan juga masyarakat bisa bergerak semakin cepat untuk bisa melakukan proses pasca kebencanaan supaya seluruh masyarakat serta saudara-saudara kita yang saat ini masih terdampak agar bisa segera terjangkau dan segera tertangani dengan baik. Dari Sumatera, Insan Suhardi, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.